Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa ada orang yang selalu merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain? Apa yang membuat mereka bisa meremehkan orang lain dengan mudahnya? Padahal seharusnya dia tahu bahwa sesama manusia, kita seharusnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tapi kenyataannya ternyata tidak seindah itu. Selamat datang kembali di channel Senalar. Di video kali ini, kita akan menelusuri bersama salah satu topik penting dalam psikologi manusia, yakni 6 alasan utama kenapa seseorang gampang meremehkan orang lain. Tidak menutup kemungkinan di keseharian yang kita jalani, kita pernah bertemu dengan orang-orang yang suka meremehkan orang lain. Bahkan, kita sendiri mungkin pernah menjadi salah satu korban yang merasakan tindakan tidak mengenakan mereka. Atau mungkin, tanpa kita sadari, kita malah pernah menjadi salah satu pelakunya. Padahal sebenarnya kita tidak bermaksud untuk menunjukkan perilaku tersebut. Namun karena satu dan lain hal, kita malah jadi orang yang ikut meremehkan orang-orang di sekitar kita. Karena itulah, kita sebaiknya belajar bersama-sama tentang 6 alasan utama, mengapa seseorang bisa meremehkan orang lain dengan mudahnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai bernalar bersama. 1. Ketidaktahuan atau stereotip. Seseorang bisa meremehkan orang lain, karena dia tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan baik orang yang diremehkannya. Dia cenderung menilai seseorang berdasarkan stereotip atau prasangka umum yang melekat pada dirinya. Tanpa mau berusaha untuk menggali informasi lebih dalam tentang orang yang diremehkannya tersebut. Padahal mungkin saja, orang tersebut tidak sesuai dengan stereotip atau prasangka yang dituduhkan padanya. Namun karena sudah terlanjur dan sering diremehkan, maka orang lain pun jadi ikut-ikutan merendahkannya juga. Untuk mengatasi stereotip seperti ini, kita harus menjadi pribadi yang selalu berinteraksi, dan mau melibatkan diri secara langsung dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita harus bersifat terbuka dan penuh rasa ingin tahu agar dapat meruntuhkan stereotip yang ada. Kita juga harus mulai berusaha menilai segala sesuatu secara objektif, berdasarkan fakta nyata yang benar-benar terjadi di lapangan. Bukan hanya dari informasi yang kita terima dan belum pasti kebenarannya. 2. Kurangnya rasa empati. Selain ketidaktahuan, kurangnya rasa empati terhadap orang lain, juga bisa menjadi alasan utama seseorang meremehkan orang lain. Kurangnya rasa empati seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan diri untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Orang yang kurang empati akan kesulitan untuk membayangkan diri mereka berada dalam situasi orang lain atau meresapi emosi yang sedang dialaminya. Akibatnya, kurangnya rasa empati ini mendorong pemiliknya untuk merendahkan orang lain, tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan dialami oleh korbannya. Untuk mengatasi perilaku meremehkan karena kurangnya rasa empati ini, kita harus mulai belajar mengembangkan rasa empati dalam diri kita. Kita harus berusaha untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, sebelum mengambil tindakan atau keputusan tertentu yang berhubungan dengannya. Kita bisa melatih rasa empati dengan cara lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan perspektif orang lain, agar kita juga dapat menempatkan diri dalam posisinya. 3. Perasaan superior dan keinginan untuk mendominasi. Terkadang, ada individu yang meremehkan orang lain untuk mempertahankan perasaan superioritasnya, sehingga mereka dapat terus mempertahankan atau memperkuat posisinya dalam suatu interaksi sosial. Kecenderungan tersebut bisa saja terjadi apabila seseorang sudah terlanjur memandang diri mereka sebagai entitas yang lebih unggul daripada orang lain. Mereka merasa bahwa tidak mungkin ada orang lain yang mampu berkuasa dengan baik selain dirinya. Dia juga pada dasarnya tidak suka diatur, apalagi sampai berada di bawah kepemimpinan orang lain. Akibatnya, dia pun mencoba untuk memperlihatkan kelebihannya di depan orang lain dengan berbagai cara, agar orang lain mau mengakui dan menganggapnya lebih superior dan dominan di atas yang lainnya. Untuk mengatasi perilaku meremehkan karena perasaan superioritas ini, kita harus mulai mengembangkan kesadaran diri, bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi yang unik. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara mendominasi seseorang atau kelompok tertentu. Terkadang, kekuatan kolaboratif antar individu justru dapat mendukung tercapainya suatu tujuan dengan lebih baik lagi. 4. Munculnya perasaan cemburu dan iri hati. Beberapa orang bisa meremehkan orang lain karena perasaan cemburu dan iri hati yang dimilikinya. Mereka tidak suka jika ada orang lain yang mendapatkan sesuatu atau prestasi yang lebih baik daripada dirinya sendiri.
Mereka kemudian meremehkan orang lain untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam meraih atau mencapai sesuatu yang diinginkannya. Tentunya dengan harapan, orang yang diremehkannya tidak akan berkembang dan tidak akan mampu meraih apapun yang lebih baik daripada dirinya. Karena potensi dan kemampuannya sudah dibatasi melalui tindakan-tindakan meremehkan yang ditujukan kepadanya. Untuk mengatasi perilaku meremehkan karena perasaan cemburu dan iri hati, kita harus mulai dengan mengintrospeksi diri. Kita harus memahami akar dari rasa cemburu dan iri hati yang kita miliki, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu kedua perasaan tersebut, agar kedepannya kita dapat terhindar dari emosi negatif yang datang bersamanya. Selain itu, kita juga harus berusaha menjadi pribadi yang menghargai apa yang sudah kita miliki dan terus mensyukurinya. Rasa syukur ini akan membuka pintu menuju kedamaian batin, sehingga kita tidak mudah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. 5. Menyembunyikan perasaan rendah diri. Meremehkan orang lain bisa menjadi sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menyembunyikan perasaan rendah diri. Dengan merendahkan orang lain, seseorang mungkin sedang berusaha menutupi perasaan insecure dan rasa tidak percaya diri yang dirasakannya. Dia melakukan tindakan ini sebagai salah satu sarana untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain. Sehingga dia bisa merasa lebih baik dan lebih unggul daripada orang-orang di sekitarnya. Untuk mengatasi perilaku meremehkan karena perasaan rendah diri ini, kita harus belajar mengakui dan menerima segala kelemahan yang kita miliki. Karena pada hakikatnya, semua manusia di dunia pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Selanjutnya, kita harus fokus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang kita miliki, daripada membuang-buang waktu untuk meremehkan orang lain. Kita juga harus mau terbuka dan belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin saja, orang yang kita remehkan justru memiliki pengalaman dan nilai-nilai yang bisa kita pelajari untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya. 6. Pengaruh lingkungan yang kompetitif. Lingkungan yang kompetitif seringkali menciptakan atmosfer, di mana meremehkan orang lain dapat dianggap sebagai strategi untuk bertahan hidup. Kalian percaya nggak, kalau sebenarnya ada orang yang berhati baik dan tidak suka meremehkan, tetapi ketika berhadapan dengan situasi tertentu, dia berubah menjadi lebih agresif dan bisa merendahkan orang lain serendah-rendahnya. Hal ini mayoritas dipicu oleh rasa persaingan yang tinggi di lingkungan mereka. Sehingga mau tidak mau, dia harus kuat dan bertindak merendahkan orang lain, agar dapat menjaga atau meningkatkan harkat dan martabatnya. Rasa persaingan yang berlebihan ini, dapat mendorong seseorang untuk melakukan segala cara, agar dapat mempertahankan posisi atau status yang dimilikinya. Mereka tentunya tidak ingin menjadi korban, jadi sebelum direndahkan orang lain, lebih baik mereka merendahkan orang lain terlebih dahulu. Untuk mengatasi perilaku meremehkan karena pengaruh persaingan, kita harus mulai dengan membangun kesadaran diri, bahwa persaingan adalah hal yang lumrah terjadi, namun tidak boleh sampai berlebihan dalam menyikapinya. Daripada saling meremehkan, lebih baik kita saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang sama. Sehingga kedepannya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan dapat berkolaborasi dengan orang lain. Hal ini tentunya tidak akan mudah untuk dilakukan, apalagi jika tindakan meremehkan sudah menjadi sebuah sistem, atau budaya kerja yang sudah berlangsung lama di suatu tempat. Namun tidak berarti, kita juga harus terus ikut merendahkan orang lain, tanpa memikirkan situasi dan kondisi yang mungkin sedang dihadapinya. Kita harus menjadi pribadi yang bijak dalam memutuskan, mana hal yang bisa kita ikuti, dan mana hal yang harus kita tinggalkan karena dapat merugikan orang lain. Nah, itulah tadi 6 alasan utama, kenapa seseorang bisa dengan gampang meremehkan orang lain. Mulai dari alasan ketidaktahuan atau stereotip, kurangnya rasa empati, perasaan superior dan keinginan untuk mendominasi, hingga pengaruh ketatnya persaingan di suatu lingkungan. Kira-kira kalian pernah nggak meremehkan atau diremehkan orang lain karena salah satu dari ke-6 alasan tersebut? Kalau pernah, coba share pengalaman kalian di kolom komentar. Biar bisa jadi bahan diskusi dan pelajaran bagi penonton yang lain. Oke, segitu saja video kali ini, semoga informasi yang Sena sampaikan dapat memberikan wawasan baru, dan membantu kita semua untuk menghindari perilaku meremehkan orang lain karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan dalam video ini. Seperti biasa, Sena ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian yang ada di luar sana.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.